kita melihat pasar saham US terkejut-kejut dengan perkembangan DeepSeek ya. OpenAI terkejut-kejut dengan DeepSeek. Jadi semua investor saat ini di pasar global ingin berlomba-lomba investasi di sektor-sektor yang ada exposure ke AI-nya. Di setiap volatilitas itu pasti ada peluang. Bahkan orang-orang hedge fund di luar sana, orang trader itu suka dengan volatilitas ya, karena bisa bermain nih, strategi investasi seperti apa kan gitu. Di saat volatilitas pasar yang tinggi saat sekarang. Dan kita mau strategi investasi kita defensif and fleksibel. Saat ini kita juga saya melihat strategi yang cocok untuk retail itu adalah defensif fleksibel. Defensif tapi fleksibel. Halo investor semua, kembali lagi di Invest Talk, all about investment. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya Namraj, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya nggak kalah spesial nih. Narasumber kali ini berasal dari sebuah institusi yang mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke dalam berbagai aset. Nah, kalau kalian semua penasaran, kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas hari ini? Langsung aja Mas Teguh. Halo Mas Teguh, apa kabar? Ya, halo Namraj, kabar baik, alhamdulillah. Semoga ya, karena sekarang kan cuaca juga lagi nggak menentu. Semoga tetap menjaga kesehatan gitu, itulah yang paling penting. Oke, mungkin langsung aja sedikit ya Mas Teguh. Sekarang kesibukannya apa nih Mas Teguh? Perkenalan dulu ya, nama saya Teguh Rusdi Khairi. Sekarang saya menjabat sebagai fund manager di PT Afris Asset Management. Kita mengelola lebih daripada 3 triliun aset under management. Kalau saat ini saya mengelola portofolio fixed income dan money market. Oke, mungkin boleh dijelasin apa ya lebih lanjut sedikit nih tentang Afris, kira-kira latar belakangnya dan fokusnya apa nih dari Afris sendiri? Afris Asset Management ini kita perusahaan keuangan berbasis di Jakarta. Kita bagian dari Afris Group. Tidak hanya bergerak dalam aset manajemen, tetapi Afris juga kita punya insurance, ada asuransi jiwanya. Kita juga punya dalam grup, kita juga punya general insurance. Jadi tidak banyak perusahaan grup itu yang punya 3 bisnis, punya aset manajemen, punya life insurance, dan juga punya general insurance. Jadi Afris itu secara service keuangan kita punya semuanya lah. Kecuali yang tidak kita punya cuma banking aja. Oke, semoga menuju ke sana nantinya. Oke, berarti lumayan lengkap gitu ya dari Mas Teguh sendiri ya. Kalau kita langsung aja nih masuk ke tema kita hari ini. Kita temanya adalah prospek pasar modal di tahun 2025 ini. Kayaknya masih perlu ditelah sedikit nih, kira-kira pasar modal untuk tahun ini tuh kira-kira bakal gimana gitu, dan peluang-peluangnya, dan mungkin strategi dari kita ingin mengelola keuangannya sendiri gitu, itu kayaknya apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Kalau dari Mas Teguh sendiri melihat tren utama di pasar modal untuk tahun 2025 ini, kira-kira bakal gimana nih prediksinya? Kayak akankah ada sektor tertentu yang nge-lead atau gimana? Ya, jadi seperti Mas Namraj katakan tadi, memang bukan cuma cuaca saja yang tidak menentu, tetapi perkembangan industri pasar modal kita, pasar saham kita, pasar obligasi kita juga kurang tidak menentu juga. Banyak volatility-nya, market sangat volatile. Namun demikian, walaupun market tidak volatile, pasti ada peluang di sana. Ya, adapun tren apa saja yang menurut kami itu akan menjadi headlines berita di tahun 2025 ini, kita melihat ada 3 hal ya. Kalau dalam 1 bulan terakhir saja sudah kelihatan sebenarnya. Yang pertama itu tren utama di tahun 2025 ini pastinya AI related. Kita melihat pasar saham US terkejut-kejut dengan perkembangan DeepSeek ya. OpenAI terkejut-kejut dengan DeepSeek. Jadi semua investor saat ini di pasar global ingin berlomba-lomba investasi di sektor-sektor yang ada exposure ke AI-nya. Nah, itu pertama. Tetapi sayangnya di Indonesia itu tidak banyak saham atau sektor yang punya exposure di AI related kan. Itu salah satunya. Paling kalau di Indonesia itu hanya ke data center, karena AI ini kan butuh data center. Jadi saham-saham yang ke arah data center mungkin akan banyak diminati oleh publik. Tetapi exposure yang langsung ke AI-nya di Indonesia itu kurang. Tetapi
tren yang lainnya selain AI menurut kami itu adalah geopolitik. Tahun ini geopolitik itu akan cukup memanas. Kita lihat ya dengan US punya kepemimpinan baru, Trump dengan tarif dagangnya, dengan segala hal kebijakan yang American First. Kemungkinan dalam 1 tahun ke depan kita melihat bahwa volatilitas pasar itu akan sangat kencang ya. Itu kedua, dan kita juga Rusia Ukraine juga belum selesai. Middle East konflik sudah tone down, tetapi kita lihat juga belum selesai endingnya seperti apa. Kita pikir kalau dari domestik ini adalah program makan gizi gratis dari Prabowo. Kita lihat bagaimana eksekusinya, karena rencananya kan jumlah penerimanya akan ditingkatkan lebih lanjut ya, seperti itu. Oke, berarti banyak nih ya highlight point yang mungkin dapat berpengaruh ke market kita juga gitu ya. Betul. Mungkin yang menarik tadi sempat Mas Teguh bahas juga sedikit tentang geopolitik. Kira-kira gimana sih kalau dari faktor global sendiri ya, bukan cuman soal perang gitu misalnya, yang dapat berpengaruh nih ke Indonesia misalnya mengenai suku bunga global atau ya kondisi pasar tadi yang kalau dari beberapa perang ini kira-kira mempengaruhinya gimana? Apakah ada yang positif juga atau gimana? So far sih kalau kita lihat pada era Trump di era pertama dia, 1-2 tahun pertama reaksi pasar sangat hancur. Tetapi namun demikian ke sektor ekonomi kita nggak terlalu berpengaruh. Jadi pengaruhnya hanya ke sifatnya short term, hanya sentimen saja. Dari sisi ekonomi kita nggak terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Karena menurut kita ekonomi kita itu sangat domestic driven. Ya, hampir 60% ekonomi kita kan consumer spending. Jadi secara ekonomi impact-nya sangat limited lah. Kita expect seperti itu juga. Dan kalau kita lihat lagi 2018-2019 memang pasar itu hancur, tetapi tahun selanjutnya balik lagi gitu. Kita expect seperti itu. Jadi memang dinamis, geopolitik ini dinamis. Susah untuk ditebak arahnya itu akan seperti apa. Misalkan kemarin Trump ngasih tarif ya 25% ke Kanada dan Meksiko. Tapi setelahnya 1 hari kemudian kan di-pause. Akhirnya market rally lagi. Jadi seperti itu, dinamis, sangat fluid lah pasar saat ini. Kelihatannya kan kalau emang dari pasar global sangat dinamis gitu ya, berarti bisa jadi sangat baik ke depannya atau justru kebalikannya gitu. Tapi karena Mas Teguh bilang tadi untuk Indonesia sih untungnya kita tidak terlalu berpengaruh secara langsung gitu ya. Tapi kan kita sebagai orang yang mungkin Mas Teguh bergerak di bidang pasar modal pastinya kan mengamati nih kira-kira apakah ini bisa menjadi peluang gitu. Kalau dari 1-2 bulan ke belakang nih kira-kira gimana Mas Teguh? Apakah ada beberapa sentimen-sentimen yang justru menguntungkan gitu atau justru merugikan buat pasar modal kita menjadi sentimennya kemana-mana nih gitu? Kalau kita lihat di setiap volatilitas itu pasti ada peluang. Bahkan orang-orang hedge fund di luar sana, orang trader itu suka dengan volatilitas ya, karena bisa bermain itu. Naik turunnya bisa diambil. Tidak hanya di pasar uang, tetapi juga di pasar obligasi. Dia dari yield ya. Seperti tahun ini dalam 1 minggu terakhir saja yield kita, imbal hasil Sun kita 10 tahun kemarin minggu lalu itu sempat menyentuh 7,3. Sekarang sudah di bawah 7 lah. Udah turun drastis hanya dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa profit gila-gilaan dari volatilitas itu. Jadi ada banyak lah peluang di saat volatilitas ini. Dan kembali lagi peluang dari sektor ya. Kalau kita bicara sektor, peluang apa sih yang ada di tahun ini ya? Kalau kita melihat sih kita dari sisi strategi kita lebih defensif saat ini. Kita menyukai beberapa sektor ya. Yang pertama memang sektor yang tidak banyak terpengaruhi oleh global sentiment, yang diderive oleh domestic driven lah ya. Contohnya yang kita suka saat ini adalah retail ya, retail sektor seperti let's say kita sebutkan namanya aja ya, seperti MIDI, seperti MRT. Kenapa retail sektor? Karena kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir itu yang growing gila-gilaan secara revenue, secara profit itu adalah retail sektor. Karena kenapa? Karena memang retail sektor ini kan
karena kita penduduknya banyak, spending juga oke gitu ya. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan juga kan banyak warung-warung retail itu yang berjamur ya. Seperti itu retail. Yang kedua, consumer goods. Mungkin akan lebih diuntungkan dengan program Prabowo sekarang, Prabowo presiden kita dengan program MBG juga akan sangat diuntungkan consumer goods. Yang ketiga menurut kita properti ya. Kenapa properti? Karena mungkin properti dan healthcare lah. Ya, properti mungkin sekarang kan ada perubahan demografi, masyarakat milenial dan Gen Z sudah mendominasi pekerjaan, mendominasi lapangan pekerjaan ya. Jadi yang punya uang adalah mereka, Gen Z dan milenial, dan mereka juga akan berkeluarga, butuh properti. Ya, yang selanjutnya healthcare. Kenapa healthcare? Karena kita mengalami penduduk kita sudah menua. Ya, semakin banyak orang tua maka demand terhadap sektor kesehatan juga akan semakin meningkat sih. Okay. Itu peluang yang menurut kita cukup menarik untuk dilirik lah. Oke, itu berarti tadi kalau ngomongin peluangnya gitu. Nah, kalau kita nih sebagai ibarat kata retail kecil lah, kan kita juga butuh nih mengelola keuangan kita sendiri. Sedangkan Mas Teguh sampaikan tadi dengan pasar yang penuh ketidakpastian sekarang nih, kira-kira strategi apa sih yang harus kita gunakan untuk strategi investasi kita pribadi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah jor-joran di 1-2 instrumen investasi gitu, atau misalnya ya melihat yang lagi turun aja, lagi naik aja, kan banyak nih orang-orang yang emang kalau anak muda biasa kripto gitu ya, lagi naik-naiknya gitu kan, atau gimana menurut Mas Teguh yang bijak lah gitu? Sekarang saya melihat anak muda sekarang sudah literasi keuangannya sudah sangat bagus ya. Jadi kita sekarang berbicara strategi investasi seperti apa kan gitu. Di saat volatilitas pasar yang tinggi sekarang. Saya melihat berinvestasi itu seperti main bola. Main bola kan ada strateginya, ya. Strateginya nggak mungkin orang pemain bola Guardiola, let's say ya, menempatkan semua pemainnya jadi penyerang, kan nggak mungkin. 10-10-nya jadi penyerang, kan nggak. Pasti ada yang jadi back, ya, full backnya, ada yang jadi pemain tengah, ada yang jadi penyerang. Ya, formasinya apa? 4-3-3 atau apa? Nah, itu juga kita bisa menganalogikan strategi investasi kita seperti itu. 4-3-3 misalkan strategi kita. Jadi defensif. Let's say kita mau strategi investasi kita defensif and flexible. Saat ini kita juga saya melihat strategi yang cocok untuk retail itu adalah defensif flexible. Defensif tapi flexible. Bisa dengan strategi 4-3-3. Bagi itu portofolio kita 40%-nya ke aset-aset yang let's say yang liquid gitu ya. Yang liquid, contoh liquid bisa ke cash ataupun reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang juga sangat menarik ya. Jadi kalau kita bicara cash, nggak selamanya itu ada di bank, bisa ke reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang Anda tarik sekarang, besok udah dapat uang yang sangat liquid. 40% let's say bisa ke reksadana pasar uang, 30% bisa ke let's say yang punya resiko itu balance, moderat lah ya. Apa itu yang moderat? Bisa ke obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap 30%-nya. 30% lagi bisa ke saham gitu ya. Kalau kita bicara strategi defensif, fleksibel. Nanti ketika ada peluang marketnya lagi koreksi, kita bisa alihkan tuh. Jadi fullback-nya bisa ikut nyerang. Kita cairkan, kita punya yang 40% tadi, let's say kita cairkan 20%, kita bisa masukin ke saham ataupun reksadana pasar saham. Seperti itu. Itu namanya strategi, kalau saya bilang sih defensive flexible gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat sekarang nih tadi kayak 4-3-3, berarti kalau untuk metode dollar cost averaging sendiri masih relevan nggak untuk di tahun ini gitu, atau untuk sampai tahun depan? Sangat relevan DCA, karena kan DCA itu sebenarnya cukup baik karena mengajarkan kita untuk rutin berinvestasi kan. Itu mengajarkan kita untuk rutin berinvestasi, mengajarkan kita untuk bersabar, bahwa kekayaan itu tidak bisa dibangun dalam satu malam kan. Itu sangat menarik. Dengan DCA pun sebenarnya kita bisa istilahnya nggak terexposure kepada volatilitas, karena kita invest. Bagaimanapun pasar kita invest. Pasar naik kita invest, pasar turun juga invest. Jadi kita punya exposure
di dua kesempatan itu gitu. Mungkin balik lagi kalau ke orangnya, karena rata-rata sekarang pekerjanya Gen Z dan milenial gitu ya, untuk pekerja kantoran gitu sangat perlu gitu ya, karena tiap bulan harus keluar. Betul. Oke, tadi kalau ngomongin udah dibagi-bagi gitu ya, kalau dari segi aset dan investasinya, kira-kira resiko terbesar sendiri yang harus diwaspadai investor ini apa sih, Mas, untuk tahun 2025, baik dari sisi domestik maupun globalnya gitu, kira-kira misalnya dari beberapa bulan ke depan ini sampai akhir tahun tuh kira-kira kalau pengamatan Mas sendiri ya, kira-kira apa sih yang emang harus diwaspadai gitu? Dari sisi resiko emang tantangan terbesar, resiko terbesar saat ini adalah geopolitik yang tidak bisa kita prediksi akan seperti apa ya. Dulu itu seingat saya waktu tahun 2018 sama kejadiannya seperti sekarang. Trump mengatakan apa, besoknya pasar naik turun. Besoknya lagi dia memelintir lagi kata-katanya, pasar balik lagi. Geopolitik itu sangat berpengaruh. Itu sih, geopolitik itu resiko terbesar untuk tahun ini. Jadi kalau ngomongin volatile bukan cuma pasarnya yang volatile, tapi kebijakan dari Trump sendiri volatile sekali ya. Kalau kita lihat ya. Kebijakan dia yang menggerakkan pasar ya. Belum lagi kan pemerintah Indonesia sendiri juga kita lihat sampai saat ini belum banyak nih kebijakan yang kita masih lihat akan keluar nih gitu ke depannya gitu kan, selain makan bergizi gratis. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mas Teguh sendiri nih, kira-kira nasihat utama apa sih yang ingin Mas Teguh sampaikan kepada investor pemula yang mungkin baru mau mulai investasi di pasar modal maupun pasar obligasi gitu ya di tahun 2025 ini? Kira-kira yang mereka harus lakukan apa, yang mereka harus persiapkan, mereka harus pelajari itu apa kira-kira? Investing itu requires knowledge, requires patience, dan disiplin. 3 hal itu. Knowledge, passion, disiplin. Bagi orang-orang yang baru memulai terjun dalam dunia investasi, Anda harus menginvestasikan waktu untuk terus belajar. Banyak membaca gitu ya. Baca buku strategi investasi, ataupun banyaklah buku-buku tentang investasi di luar sana. Apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu kripto gitu ya, perbedaannya kripto dengan saham itu apa, dengan reksadana itu apa, itu perlu knowledge. Yang kedua itu patience. Kekayaan itu tidak bisa dibangun dalam satu malam, itu nggak bisa, harus ada, kita harus membangun passion, kesabaran itu ya, dan disiplin sih, disiplin salah satunya kan dengan DCA itu mengajarkan kita untuk disiplin untuk berinvestasi, saya kira itu. Berarti harus udah mulai jadi gaya hidup gitu ya, pelan-pelan dibangun. Oke, kayak misalnya nih, kita melihat mungkin anak muda masih kuliah gitu ya, masih dapat uang jajan dari orang tua atau mungkin sedikit part-time. Kira-kira mereka bisa mengeluarkan 500.000 gitu lah untuk disimpan. Itu kira-kira enaknya kemana sih, Mas? Untuk starting point bisa ke reksadana pasar uang yang volatility-nya itu sangat rendah gitu ya. Kalau reksadana pasar uang kan sangat kecil kemungkinan itu duit Anda 500.000 itu hilang gitu ya. Bisa juga kalau Anda sudah belajar 1 bulan 2 bulan, oh seperti ini reksadana pasar uang, bisa beralih lagi ke reksadana pendapatan tetap. Bisa ngelihat ketika Anda berinvestasi kan Anda akan belajar ngelihat, oh reksadana pendapatan tetap itu apa. Anda download fund fact sheet-nya, Anda lihat kinerjanya seperti apa, isi instrumen keuangannya seperti apa gitu. Kemudian barulah Anda beralih mungkin ke aset yang lebih beresiko, reksadana pasar saham, ataupun langsung ke sahamnya sendiri juga nggak apa-apa. Oke, mungkin dari tadi kan Mas Teguh ngomongin beberapa kali soal reksadana gitu ya, dan beberapa jenis-jenisnya. Boleh jelasin singkat aja nggak sih, Mas? Kira-kira reksadana itu apa? Karena kan kita nggak tahu nih, mungkin yang nonton generasi muda yang tadi saya bilang baru mau belajar gitu, mungkin kira-kira itu apa dan produknya ada jenisnya apa aja gitu. Iya. Jadi reksadana itu basically itu adalah kumpulan aset-aset investasi gitu ya, yang dikumpulkan dalam satu keranjang lah ya, dalam satu fund. Fund itu kan seperti rekening uang gitu ya, tapi isinya bukan uang, isinya adalah aset-aset investasi. Kalau kita bilang reksadana pendapatan tetap, berarti aset isi dalam reksadana itu adalah obligasi-obligasi, baik itu obligasi korporasi ataupun obligasi pemerintah. Ada lagi reksadana saham, itu berarti isinya dalam fund itu, dalam rekening itu adalah saham-saham, berbagai macam saham gitu. Kita bisa lihat saham apa saja bisa kita lihat di fund fact sheet-nya dan segala macam. Ada lagi
instrumen yang resiko paling rendah, itulah reksadana pasar uang namanya. Isinya apa? Isinya adalah time deposito, deposito perbankan lah. Dan bisa jadi instrumen pasar uang lainnya adalah obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Itu juga disebut pasar uang gitu. Itu basically reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang itu sekarang nilai investasi kan sudah sangat murah ya. Dengan 10.000 di update Anda sudah bisa invest. Kalau Anda invest 10.000, Anda misalkan deposito kan pasti ditolak gitu. 10.000 ditolak oleh bank. Ya, iya, dikira bercanda. Tapi dengan reksadana pasar uang Anda sudah bisa invest dengan 10.000. Berarti yang penting itu konsistensinya gitu ya. Oke, berarti ini sangat cocok nih untuk generasi muda semuanya yang mau mungkin baru mulai gitu, masih belajar-belajar, mau pilih instrumen investasi, cocok banget ke reksadana dan mungkin sambil belajar-belajar lagi gitu ya Mas. Iya, betul. Berarti dari Afris sendiri ini produknya reksadana gitu ya. Iya. Boleh dijelasin sedikit kalau untuk produk-produknya apa aja mungkin yang sekarang sedang diunggulkan dan mungkin yang sedang develop gitu, boleh dijelasin sedikit Mas. Jadi kita di Afris kita punya semua reksadana yang ada gitu ya, banyak reksadana kita yang kita tawarkan. Kita punya berbagai aset kelas, kita punya reksadana pasar uang, kita punya reksadana pendapatan tetap, reksadana saham juga ada, index fund juga yang itu kita juga punya ada banyak lah, hampir semua jenis reksadana kita punya. Kalau berbicara reksadana unggulan, sebenarnya yang lagi unggul sekarang di Afris itu ada satu yang kita sering promosikan, itu adalah Afris Emerald Stable Fund. Jadi namanya cukup unik ya, ada emeraldnya kayak batu gemstone emerald. Karena kalau di Afris kita banyak menamakan fund-fund kita dengan bebatuan, batu-batu permata. Ada kita punya Afris Emerald Stable Fund, Afris Blue Sapphire di saham kita ya, banyak. Saat ini yang lagi trending adalah Afris Emerald Stable Fund namanya. Ini adalah jenis reksadana pendapatan tetap ya. Jadi isinya adalah obligasi. Obligasinya apa? Obligasi korporasi ya isinya. Tahun lalu per hari ini kinerja kita cukup sangat menarik ya, sangat atraktif di 7%-an ya. Kita expect sih satu tahun ke depan bisa konsisten di 7-8% returnnya per tahun. Oke. Saya lihat juga ini termasuk masih baru gitu ya, berarti masih on develop di akhir 2023 kemarin. Yeah. Oke, menarik banget berarti untuk teman-teman semua yang mau masuk masih sangat bagus gitu ya. Mungkin kalau yang bisa membedakan sendiri nih, karena itu kan reksadana pendapatan tetap ya, dari yang Emerald Stable Fund. Kira-kira yang membedakan dan yang membuatnya lebih menarik dari produk lainnya apa sih Mas? Kenapa harus mereka pilih di produk Afris yang ini? Stability pertama. Karena kita tadi pada awal-awal kita bicara volatility gitu ya. Jadi fund ini cocok bagi orang-orang yang ingin stability, stable. Fund-nya tidak banyak bergerak. Jadi kalau kita lihat NAV-nya itu bergeraknya positif, tidak banyak volatility gitu lah. Itu salah satu yang menjadi fund ini unik, tidak banyak dimiliki oleh MI yang lain ya. Kenapa bisa low volatility? Karena isinya adalah obligasi korporasi. Kalau obligasi itu biasanya memberikan kupon ya, kupon ataupun bunga. Bunga itu dibayarkan setiap kuartal, let's say 8%, dibayarkan setiap kuartal. Tetapi pencatatannya, bunganya dicatatkan per hari. Jadi per hari dicatatkannya dalam NAV itu dicatatkan oleh custody per hari. Jadi 8% bagi aja 365. Jadi setiap hari itu naik 2 basis per hari karena ada pencatatan kupon. Jadi seperti itu. Itulah yang membuat fund Afris Emerald Stable Fund ini terus naik secara konsisten. Berarti menarik banget untuk nabung kira-kira jangka panjang gitu lah ya. Nah kalau likuiditasnya sendiri gimana nih dari produk ini? Ya likuiditasnya cukup liquid. Biasanya kalau reksadana pendapatan tetap itu redeem kita cairkan hari ini 3 hari sudah nyampe uangnya. 3 hari settlementnya sangat liquid juga. Kira-kira tapi walaupun ini sangat menarik dan sangat atraktif gitu ya untuk pasti ya nasabah yang mau masuk di produk ini, tapi ya ada resiko utama yang harus dipertimbangkan nggak sih kalau dari reksadana pendapatan tetap ini sendiri?
reksadana pendapatan tetap ini resikonya itu adalah mungkin dari sisi likuiditas ya. Jadi kalau teman-teman ingin uangnya cepat, misalkan butuh uang cepat dalam 1 hari itu nggak bisa. Itu kita biasanya 3 hari lah secara likuiditas. Kenapa 3 hari? Karena kita kalau ada kita butuh jual barangnya gitu ya. Biasanya jual barang itu kan kalau di saham itu kan settlementnya T2 gitu ya. Jadi itu saja kira-kira. Karena kalau Anda butuh likuiditas cepat, hari ini redeem, besok langsung masuk, itu reksadana pasar uang. Cocoknya di situ. Itu risiko pertama dari sisi likuiditas, nggak bisa cepat. Itu minimum, maksimum itu kita ya 3 hari. Yang kedua ya risiko kalau ada resesi, ya itu common lah ya. Kalau ada resesi kemungkinan ya ada penurunan kinerja. Itu penurunan nilai aset investasi, kinerja. Ada juga risiko NAV-nya itu turun. Itu juga ada. Oke, kedua hal itu. Pastinya risiko ini udah dipertimbangkan dengan matang oleh Afri sendiri dan pastinya ditanggulangi juga gitu ya Mas. Betul. Oke. Paling sedikit lagi aja nih Mas. Kalau dari Mas Teguh mungkin ada closing statement untuk teman-teman kawan Visto semua yang nonton, mungkin terutama terhadap produk Afri sendiri dan mungkin secara investing pada umumnya gitu, boleh mungkin disampaikan ke kamera? Iya. Investasi itu requires knowledge. Saya harapkan teman kita semuanya terus mengasah ilmu kita untuk terus berinvestasi. Dan sebenarnya investasi yang paling menguntungkan itu adalah investasi pada knowledge ya. Jadi terus keep learning, keep investing. Oke. Mungkin terima kasih kepada Mas Teguh atas waktunya dan sharingnya. Sangat bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa mengambil sesuatu dari obrolan kita hari ini gitu, episode kali ini. Untuk kawan Visto semua, jangan lupa untuk terus bertransaksi di aplikasi investasiku, karena pastinya baik di saham, reksadana maupun obligasi, teman-teman kawan Visto semua dapat mendapatkan cashback MPC point yang nanti dapat dibelanjakan lagi di seluruh merchant Citicorp ataupun dibelikan lagi menjadi produk investasi di aplikasi investasiku. Terima kasih untuk kawan Visto semua yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke YouTube Investasiku dan mungkin mengikuti media sosial investasiku yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya Investasiku for Better Tomorrow.